Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Sabaria Santi dari SD 143 Palembang. Pada hari ini tanggal 4 Desember tahun 2023 melaksanakan video UKIN dengan tema sumber daya alam. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, nak, sebaiknya kita membaca doa dulu ya, nak. Mari kelas ya. Ya, kita doa mulai. Baca dulu yang namanya dipanggil kata Adi Hasil Hadis, Adinda Naraya, Adli Faras Al-Farisi, Ahmad Paliki, Ahmad Tommy Kurniawan, Aisyah Putri Sabila, Alia Eskapara, Ayu Andira. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita ikuti dulu ya, nak ya. Diri semua. Tuh belajar, kita ikuti mulai. Kita ikuti mulai 1. Dapur 1, dapur 2, dapur 3, dapur 4, dapur 5. Yes. Sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, nak ya, Ibu mengingatkan kepada anak. Masih ingat tak pelajaran kita minggu tadi? Masih. Apa judulnya Ibu pelajaran minggu tadi? Tentang pembangunan berkelanjutan. Siapa ingat? Apa itu maksud daripada pembangunan berkelanjutan? Yaitu pembangunan yang mengikuti masa kini dengan pembangunan yang akan datang. Dan disebutkan dengan pembangunan berkelanjutan. Nah, hari ini kita mempelajari tentang sumber daya alam. Ya, sumber daya alam. Siapa tahu nak ada berapa nak? 2. Sumber daya ada 2. 1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sekarang ditanya, apa nak yang dimaksud itu yang anak ketahui? Sumber daya alam yang tidak dapat diketahui, yang tidak dapat diperbarui. Apa nak contohnya? Contoh daripada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya emas, bara, lagi bumi, ya. Contohnya yang lain nak ya, logam. Itu semuanya contoh daripada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, ya. Nah, sekarang Ibu memperlihatkan videonya tentang sumber daya alam. Sekarang kamu perhatikan videonya. Di dalam video inilah nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan kepada kalian, yang untuk kita didiskusikan hari ini. Ya.
perhatikan, simak videonya. Pertanyaan nanti jawab pada pertanyaan ada di dalam video. Ya. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu dari alam yang bisa digunakan manusia untuk membantu memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa saja jenis-jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui? Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jika persediaannya sudah berkurang atau habis, maka dapat diproduksi kembali dalam jangka waktu yang relatif singkat. Biasanya merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam yang dapat diperbarui juga adalah sumber daya alam yang tidak akan habis selama bumi ini ada. Jenis-jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah jenis bahan mineral atau bahan tambang yang digali dari dalam tanah, kemudian jenis logam mulia, minyak bumi, gas bumi atau gas alam, dan batu bara. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu. Sumber daya alam adalah merupakan harta karunia Allah bagi bangsa Indonesia. Jangan digunakan secara boros, karena sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Baik anak-anak, itu pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah kamu perhatikan tadi tentang sumber daya alam. Nah, di dalam video ini tadi anak ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti kamu bakal jawab nanti ya. Sekarang ibu bagikan soal di buku LKPD. Nah, di dalam itulah nanti ada pertanyaan dan juga kamu di lembaran juga nanti kamu jawab ya. Nah, ini namanya LKPD. LKPD ini adalah lembaran kerja peserta didik. Disingkat dengan LKPD. Ya. Di dalam LKPD inilah ini lembaran jawaban dan ini lembaran soal. Ya. Di soal inilah nanti kamu menjawab tadi tuh di lembaran soal jawaban ini di LKPD. Ngerti nak ya? Soal yang telah ibu berikan. Terus kamu ya nak ya, kamu nama kelompok kamu, kelompok berapa, nama ketuanya siapa, ya nak ya, boleh. Anggotanya siapa-siapa, teman-teman anggota kamu, boleh ya. Terus nama anggota siapa? Kamu apa kan? Terus anggota itu namanya.
Apa saja manfaat sumber daya alam dari kehidupan manusia? Untuk memenuhi kebutuhan manusia. Perhatikan gambar di bawah ini. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang gambar di bawah ini. Batu bara, nikel, minyak bumi, dan emas logam. Baiklah teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada nak? Mau menanyakan dari kelompok apa? Baiklah, kami dari kelompok 4 akan bertanya. Apa saja yang termasuk dalam kategori potensi sumber daya alam pertanian? Ditasi pertanian Indonesia, diantaranya padi, jagung, ubi kayu, kedelai. Ditasi ini dapat diekspor. Itulah jawaban dari kami. Bagaimana kelompok 3, 4? Apakah Baiklah, saya sudah puas dengan jawabannya. lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Sekarang ya, kelompok 1 selesai. Tepuk tangan dulu nak. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 akan membacakan hasil sidang. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Satu, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang nama lingkungan hidup. Batu bara, nikel, minyak bumi, emas logam. Tuliskan contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Air, matahari, hewan, dan tumbuhan. Itulah hasil dari diskusi kami. Teman-teman, ada yang mau bertanya? Silakan, yang mau tanya. Coba, kelompok 3. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan bertanya. Sumber daya alam, gas dan minyak bumi yang dimiliki Indonesia jumlahnya terbatas. Apa yang terjadi jika sumber daya alam tersebut habis? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Akan terjadi krisis ekonomi karena sumber daya alam, gas alam, dan minyak habis. Indonesia akan menjadi miskin dan angka pengangguran semakin tinggi. Itulah jawab dari kelompok kami. Baiklah, kami sudah puas dengan jawabannya. Ada yang lain? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan yang lain? Nah, sekarang kelompok 2 sudah mengisahkan hasil diskusinya. Sekarang kita beri aplaus, nak.
Dan ada, nah sekarang lihat nih videonya ya. Nah di sana videonya ada ya. Apa itu sumber daya alam? Sana sumber daya alam yaitu dari pohon, sungai, air bersih. Apa saja yang dapat ditemukan di alam? Sana itu merupakan. Nah, ada lagi jenis sumber daya alam. Sumber daya alam sana ada dua tadi ya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis dalam waktu cepat. Contohnya di sana sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu air, udara, dan sinar matahari. Dan sana ada lagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan dapat habis. Nah, contohnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah batu bara, minyak bumi, dan gas alam, dan nikel. Nah, lagi ya. Nah, sana manfaat sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Sana ya. Adapun manfaat sumber daya alam bagi kehidupan manusia yaitu sumber energi bahan bakar, contohnya minyak bumi. Apa sana? Membantu listrik, contohnya sinar matahari, minyak bumi. 3. Untuk kebutuhan makan bagi manusia dan hewan, contohnya tumbuhan dan hewan. 4. Untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Dan 5. Untuk tempat tinggal, misalnya apa? Para pepohonan. Jadi kesimpulan dari sana ya nak. Kesimpulan dari hasil dari pelajaran kali ini, sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang muncul secara alami memenuhi kebutuhan manusia. 2. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan segala hal tersedia di alam sehingga dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan. 3. Sana sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui jika dimanfaatkan terus-menerus akan atau habis apapun. Habis saya nanti. 4. Manfaat sumber daya alam sebagai bahan bakar dan penghasil energi serta sebagai sumber bahan makanan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sana ada refleksinya ya nak. Refleksi di sana, apa yang telah kamu pelajari ini? Pernah kamu pelajari ini tentang apa? Tentang sumber daya alam. Dan apa yang kalian suka dari pembelajaran ini? Apa nak? Apa yang kamu suka dari pelajaran ini? Mengetahui hal